Apa itu K-means clustering? K-means clustering adalah salah satu algoritma analisis cluster atau cluster analisis. Non-hierarki. Analisis cluster merupakan salah satu alat untuk mengelompokkan data berdasarkan variabel atau feature. Tujuan dari K-means clustering seperti metode cluster lainnya adalah untuk mendapatkan kelompok data dengan memaksimalkan kesamaan karakteristik dalam cluster dan memaksimalkan perbedaan antar cluster. Cluster mengacu pada kumpulan titik data yang dikumpulkan bersama karena kesamaan tertentu. Jika K sama dengan 2, maka akan ada 2 cluster, dan jika K sama dengan 3, maka terdapat 3 cluster. Begitu seterusnya. Dengan demikian, K-means clustering dapat didefinisikan sebagai algoritma iteratif yang membagi kumpulan data atau dataset yang tidak berlabel menjadi K-cluster yang berbeda sedemikian rupa, sehingga setiap kumpulan data hanya dimiliki oleh satu kelompok yang memiliki properti serupa. Prinsip kerja algoritma K-means. 1. Menentukan nilai terbaik untuk titik pusat K atau sentroid dengan proses iteratif atau pengulangan. Nomor 2. Menetapkan setiap titik data ke pusat K terdekat. Titik-titik data yang dekat dengan pusat K tertentu. Kemudian dibuatkan sebuah cluster. Langkah-langkah metode K-means clustering. Perhatikan gambar pada layar. Langkah 1. Tentukan jumlah cluster. Dalam contoh ini kita tetapkan bahwa K sama dengan 3. Selanjutnya langkah kedua. Pilih titik acak sebanyak K. Titik ini merupakan titik seed dan akan menjadi titik sentroid proses pertama. Titik ini tidak harus titik data kita. Label semua data berdasarkan titik sentroid terdekat. Semua data diberikan label mengikuti titik sentroid dari setiap cluster. Perhitungan jarak ini bisa menggunakan algoritma jarak tertentu. Secara default dilakukan dengan Euclidean distance. Langkah 4. Tentukan titik sentroid baru berdasarkan cluster yang terbentuk. Titik sentroid selanjutnya berpindah ke lokasi sentroid setiap cluster yang telah terbentuk. Langkah 5. Label ulang data berdasarkan jarak terdekat terhadap sentroid baru. Langkah ini merupakan langkah yang sama dengan langkah ketiga. Perhatikan titik data yang diberikan tanda panah berubah dari klaster merah ke klaster biru. Langkah 6. Ulangi langkah 4 dan langkah 5 sampai tidak ada pergerakan lagi. Secara berulang, algoritma akan mencari lokasi sentroid baru dan melabel data berdasarkan sentroid tersebut sampai mendapat hasil final, yaitu tidak ada lagi perpindahan sentroid di setiap klaster. Jenis permasalahan yang terkait dengan K-means. 1. Ditemukannya beberapa model clustering yang berbeda. 2. Pemilihan jumlah cluster yang paling tepat. 3. Kegagalan untuk konverge. 4. Pendeteksi outlier. 5. Bentuk masing-masing cluster. 6. Masalah overlapping. Contoh penggunaan K-means algoritma. Studi kasus, klarifikasi pemetaan penduduk penerima bantuan renovasi rumah menggunakan algoritma K-means. Deskripsi masalah. Deskripsi masalah dari penelitian ini adalah tentang kesulitan yang dihadapi pemerintah Kelurahan Cengkareng Timur dalam menentukan sasaran penanganan bantuan rumah tidak layak huni. Kelurahan tersebut termasuk dalam kategori padat penduduk di Cengkareng, Jakarta Barat. Namun proses penentuan penerima bantuan menjadi subjektif atau tidak tepat sasaran karena banyaknya data yang berubah.
Oleh karena itu diperlukan metode penerapan data mining agar penyaluran bantuan ini dapat dilakukan secara tepat sasaran. Penelitian ini bertujuan untuk membantu pemerintah Kelurahan Cengkareng Timur dalam menentukan sasaran penerima bantuan rumah layak huni secara tepat menggunakan algoritma Cummings. Analisis dan penyelesaian masalah dalam penelitian ini melibatkan penggunaan metode data mining clustering, khususnya algoritma Cummings, untuk memetakan calon penerima pembantuan renovasi rumah berdasarkan pendapatan rata-rata dan status kepemilikan bangunan. Dengan menggunakan pendekatan clustering Cummings, penelitian ini berhasil menghasilkan 3 kelompok penduduk yang terdiri dari yang layak, kurang layak, dan tidak layak menerima bantuan. Hasil dan pembahasan pengumpulan data. Data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh dari lingkungan RT atau Kelurahan Cengkareng Timur, Jakarta Barat, yang berupa data kependudukan sensus tahun 2020. Proses data. Task relevan data adalah melakukan seleksi data yang memiliki atribut yang relevan. Dengan melakukan seleksi data akan membantu tahapan proses data mining dalam menemukan pola yang berguna. Proses clustering. Pada tahap ini dilakukan proses segmentasi data kependudukan menggunakan algoritma Cummings dengan 2 sentroid awal. Untuk 332 data, percobaan menggunakan 3 klaster, 332 data dan 3 atribut. Hasil dan pembahasan pengujian rapid miner, deskripsi linguistik, hasil clustering, pemetaan kelayakan calon penerima bantuan, 1 read Excel, 2 clustering, 3 performance, 4 sort. Hasil dan pembahasan. Di sini ada tabel deskripsi linguistik hasil clustering. Nah, di sini ada anggota klaster, pendapatan, status kepemilikan, dan jumlah kakak. Dan di sini ada klaster 0, RP 0 sampai dengan 500.000, RP 500.000 sampai dengan 1.500.000, dan status kepemilikannya yaitu bebas sewa milik orang tua atau sanak saudara, dan jumlah kakaknya terdiri dari 11 keluarga. Dan klaster yang kedua, klaster 1 yaitu RP 1.500.000 sampai dengan 2.500.000, 2.500.000 sampai dengan RP 3.500.000, 3.500.000 sampai dengan RP 4.500.000. Status kepemilikan yaitu milik sendiri, bebas sewa kontrak. Di sini jumlah kakaknya 65 keluarga. Dan klaster kedua pendapatannya RP 0 sampai dengan 500 sampai dengan 1.500.000. Status kepemilikannya yaitu milik sendiri, kontrak, dan jumlah kakaknya terdiri 246 keluarga. Proses clustering Cummings menghasilkan 3 klaster dengan anggota klaster 0 terdiri dari 11 keluarga, pendapatannya yaitu 1.500.000, kepemilikan bangunan, bebas sewa atau milik orang tua. Dan klaster yang 1 terdiri 65 keluarga, pendapatan Rp 1 juta hingga 4,5 juta, kepemilikan bangunan milik sendiri atau bebas sewa atau kontrak. Dan klaster 2 terdiri 246 keluarga, pendapatan 1.500.000, kepemilikan bangunannya milik sendiri, bebas sewa dan kontrak. Hasil dan pembahasan yang selanjutnya yaitu pemetaan kelayakan calon penerima bantuan berdasarkan upah minimum regional atau UMR DKI Jakarta, yaitu sebesar Rp4.490.000 per bulan, serta peraturan pemerintah tentang kriteria calon penerima bantuan renovasi rumah tidak layak huni adalah rumah dengan kepemilikan yang sah atas nama milik sendiri. Maka didapatkan pemetaan atau pengelompokan sebagai berikut, yaitu di sini ada tabel di bawah pemetaan kelayakan penerimaan bantuan. Klaster 0 keterangannya kurang cocok menerima bantuan. Klaster yang 1 keterangan tidak cocok
menerima bantuan, klaster 2 layak menerima bantuan. Kesimpulannya, pemetaan penduduk calon penerima bantuan renovasi rumah menggunakan algoritma clustering K-means berdasarkan pendapatan rata-rata per bulan dan status kepemilikan bangunan tempat tinggal menghasilkan 3 klaster, yaitu penduduk yang layak menerima bantuan, penduduk yang kurang layak menerima bantuan, dan penduduk yang tidak layak menerima bantuan. Hasil pengujian mendapatkan nilai DBI atau Davis Baldwin Index sebesar 0,214 yang berarti memiliki jarak antar anggota klaster yang cukup baik karena mendekati angka 0. Sekian pembahasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.